Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Syad adalah surah ke-38 di dalam Al-Quran dan terdiri dari 88 ayat. Surah ini termasuk golongan surah Makkiyah karena diturunkan di Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke Madinah pada periode ketika kaum musyrikin Quraisy sangat gigih menentang dakwah Islam dan menolak keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diserukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nama surah ini diambil dari huruf syad yang terletak pada ayat pertama surah tersebut, yang merupakan salah satu huruf muqatta'ah atau huruf-huruf abjad yang mengawali beberapa surah di dalam Al-Quran, dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui makna hakiki di balik huruf-huruf tersebut. Pokok isi utama dari surah Syad berkaitan dengan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, penegasan mengenai kenabian Nabi Muhammad SAW, serta kisah-kisah teladan dari para nabi terdahulu sebagai bentuk keteguhan dan penghibur bagi Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi tantangan dakwah. Aspek-aspek penting yang terkandung di dalam surah Syad meliputi penegasan akidah tauhid, bantahan terhadap kaum musyrikin yang merasa heran dan ingkar terhadap diutusnya seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri, serta kisah-kisah agung para nabi terdahulu seperti Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Ayub alaihissalam, dan Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keturunannya. Kisah-kisah tersebut diuraikan secara mendalam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sekadar sebagai sejarah masa lalu, melainkan sebagai bentuk ibrah atau pelajaran moral yang sangat berharga mengenai ketabahan dalam menghadapi ujian, kesabaran dalam kepemimpinan, taubat yang tulus, serta kemenangan akhir bagi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang istiqomah di jalannya. Di dalam surah Syad, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menguraikan kisah Nabi Daud alaihi salam yang dianugerahi kekuasaan besar, kekuatan dalam menghadapi musuh, serta kebijaksanaan dalam memutuskan perkara, namun tetap diuji melalui sebuah peristiwa di mana beliau segera menyadari kekhilafannya dan bersujud memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui kisah tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menyampaikan pesan moral yang mendalam bahwa betapapun tinggi kedudukan, pangkat, atau kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang di muka bumi ini, sikap tunduk, kerendahan hati, serta kesadaran untuk senantiasa bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kunci utama keselamatan dan keberkahan hidup seorang hamba yang beriman. Selain kisah Nabi Daud alaihi salam, surah Syad merekam pula kisah putranya yaitu Nabi Sulaiman alaihi salam yang dianugerahi kerajaan yang sangat besar, kekuasaan atas angin dan jin, serta kemampuan memahami bahasa binatang, namun beliau senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan dan tidak pernah lalai dari rasa syukur atas nikmat yang telah dilimpahkan kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala turut mengisahkan keteguhan luar biasa dari Nabi Ayub alaihi salam ketika beliau ditimpa ujian berat berupa penyakit fisik yang parah serta hilangnya harta dan keluarga, yang beliau hadapi dengan kesabaran tingkat tinggi, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kembali rahmat, kesehatan, serta keberkahan yang berlipat ganda sebagai balasan atas ketulusan dan ketabahannya. Bagian berikutnya dari surah Syad juga mengisahkan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam bersama anak-anak cucunya, yaitu Nabi Ishak alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Al-Yasa alaihi salam, dan Nabi Zulkifli alaihi salam yang disifati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang-orang yang memiliki kekuatan amal dan ilmu yang tinggi, serta senantiasa mengingat akhirat dengan keikhlasan yang mendalam. Di samping kisah para nabi, surah Syad menggambarkan pula pemandangan di hari kiamat dan perdebatan yang terjadi di dalam neraka antara para pemimpin yang menyesatkan dan pengikut mereka yang saling mencela dan melemparkan kesalahan satu sama lain, karena semasa hidup di dunia mereka enggan mendengarkan kebenaran yang dibawa oleh para rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah Syad diakhiri dengan penegasan agung mengenai kisah penciptaan Nabi Adam alaihissalam, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepadanya, namun iblis menolak dengan sombong, karena merasa dirinya diciptakan dari api yang lebih baik daripada tanah yang diciptakan untuk Nabi Adam alaihissalam. Sikap kesombongan dan pembangkangan iblis tersebut berbuah pada kutukan serta pengusiran dari surga, di mana iblis kemudian bersumpah untuk menyesatkan seluruh keturunan Nabi Adam alaihissalam, kecuali hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ikhlas dan memiliki keimanan yang kokoh di dalam hati mereka. Sebagai penutup keseluruhan rangkaian surah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa dakwah yang beliau sampaikan kepada umat manusia bukanlah demi mencari keuntungan duniawi atau imbalan materi,
melainkan semata-mata sebagai peringatan yang agung bagi seluruh alam, dan kebenaran Al-Quran tersebut pasti akan diketahui beritanya oleh umat manusia setelah beberapa waktu lamanya. Demikian uraian di atas ini tidak seluas yang sebenarnya, jadi sekelumit saja. Semoga apa yang telah dipaparkan mengenai surah Syad dapat memberikan cahaya keimanan, memperkaya wawasan spiritual, serta menginspirasi jiwa kita untuk senantiasa meneladani kesabaran, keteguhan, dan ketaatan para nabi pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita semua dalam kebaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.